Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada perenungan harian Gereja Pemukiman Pertama. Pada hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertakhta di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan telah curahkan bagi kami sepanjang malam. Dan Engkau telah membangunkan kami dengan tak kurang suatu apapun pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya hati pikiran kami boleh tertuju kepada kebenaran-Mu. Dan pada akhirnya kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali lagi saya menyapa Bapak Ibu, apa kabar pada pagi hari ini? Saya percaya semua sehat-sehat selalu di dalam perlindungan dan kasih Tuhan yang terus memelihara akan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai 16. Kita akan membaca secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, lupakanlah masa lalu, pandanglah masa depan. Namun akan menjadi fokus perenungan kita dari ayat 13 bagian B. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita menjalani 3 masa atau 3 zaman dalam kehidupan ini. Masa lalu adalah sejarah, masa sekarang adalah realitas, dan masa depan adalah harapan. 3 masa ini atau zaman ini manusia bagai berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Dengan kata lain, manusia hidup pada 3 masa. Setiap manusia dia pernah mengalami kehidupan masa lalu. Setiap manusia dia pernah mengalami kehidupan masa kini, dan dia merencanakan kehidupan pada masa yang akan datang. Saudara yang terkasih, Paulus mengeluarkan dari pikirannya semua masa lalunya. Dia melupakan masa lalu yang akan menghambat kemajuan rohaninya di masa kini. Dia mempraktikkan hal melupakan. Bagaimana kita bisa melupakan masa lalu? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melupakan masa lalu secara efektif adalah fokus pada masa kini. Satu alasan perlu melupakan masa lalu adalah kita tidak bisa mengubah lagi. Semua sudah terjadi, sudah berakhir dan selesai. Kita tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, tetapi kita bisa melakukan sesuatu tentang masa kini dan masa depan. Jika seseorang selalu berbicara kesalahan dan kegagalan di masa lalu, maka kita tahu bahwa ia tidak fokus pada masa kini. Salah satu favorit iblis adalah membuat kita tinggal dalam kegelapan masa lalu, sehingga kita tidak berada pada posisi menerima berkat masa kini dari Tuhan. Tetapi iblis akan juga mencoba menarik kita untuk membuat kita berdiam dalam kesuksesan masa lalu. Ada beberapa orang yang mau melupakan kegagalan atau luka masa lalu, tetapi mereka selalu mau mengingat kemenangan atau kesuksesan mereka, sehingga mereka dapat
memuji diri. Mereka berharap orang lain tahu siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan. Jika terfokus pada masa lalu, kita semakin kehilangan berkat masa kini. Kita tidak bisa hidup di masa lalu sekaligus menikmati sukses di masa kini. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan, kemenangan maupun kegagalan, dan melupakan semuanya. Jangan biarkan masa lalu menutupi apa yang Allah sediakan hari ini. Fokuslah pada masa kini, sehingga kita bisa terus maju kepada kebesaran di dalam Tuhan. Mari lupakanlah luka hati kita karena tidak seorang pun yang tidak pernah disakiti. Ampunilah dan jangan diam di dalamnya. Lihatlah hidup Yesus. Hidupnya bukan tanpa penderitaan. Dia menderita penolakan dari manusia ketika dia ada di dalam dunia ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan dan biasanya menderita kesakitan. Yesaya 53 ayat 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan yang mengerahkan segenap kekuatan yang maju dengan sungguh-sungguh, memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya. Kesatuan sempurna Paulus dalam Kristus, Filipi pasal 3 ayat 8-10. Keselamatan, kesempurnaan, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan kita akan melihat dua hal dari kehidupan dan tujuan dari kehidupan Paulus, dan akan menjadi tujuan kehidupan kita juga masa kini. Yang pertama, inilah tujuan hidup Paulus. Ia telah melihat sekilas kemuliaan surga, 2 Korintus 12 ayat 4, dan telah memutuskan bahwa dengan kasih karunia Allah seluruh kehidupannya akan berpusat pada tekadnya untuk maju terus agar pada suatu hari ia akan mencapai surga dan berhadapan muka dengan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 8, Wahyu 2 ayat 10, dan Wahyu 22 ayat 4. Yang kedua, tekad seperti itu perlu untuk kita sekalian. Sepanjang kehidupan kita bermacam-macam gangguan dan pencobaan seperti kekhawatiran hidup, kekayaan, dan keinginan jahat mengancam untuk menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita lihat Markus 4 ayat 19, Lukas 8 ayat 14. Yang kita perlukan ialah melupakan apa yang telah di belakang, yaitu dunia yang jahat dan kehidupan lama kita yang berdosa. Kejadian pasal 19 ayat 17 dan 26, dan juga Lukas 17 ayat 32. Dan mengarahkan diri untuk keselamatan yang sempurna dalam Kristus Yesus. Jadi fokuslah pada masa kini sehingga masa depan kita lebih cerah daripada masa lalu kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini telah Engkau izinkan kami mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Ajarin kami Tuhan supaya arah pandangan kami boleh terus hanya kepadamu. Bimbing kami Tuhan supaya fokus pikiran hati kami tertuju hanya kepadamu. Sehingga ya Tuhan, di sepanjang hari-hari kami kedapatan tetap setia kepadamu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, biarlah terus diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya kecelakaan maut apapun. Sebab kepadamu ya Tuhan kami berdoa. Sebab kepadamu ya Tuhan kami percaya. Gembala kami yang agung, Allah menuntun kami kepada air yang tenang, ke rumput yang hijau yang tidak akan pernah membiarkan kami hidup sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami. Pakai kami sesuai dengan rencana. Di dalam nama Yesus. Amin.